mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini dengan qudrat dan iradatnya Allah semata kita bisa hadir pada masjid yang sungguh sangat mulia ini. Kedua kalinya sholawat teriring salam semoga senantiasa Allah limpah curahkan keharibaan Nabi kita, junjungan kita, panutan kita semua, akni habibana wa syafi'ana wa habibana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga para keluarganya, para sahabatnya, karib kerabatnya, dan seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah menjalankan ajaran-ajarannya. Mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, kita lanjutkan saja kaji kita. Pada minggu kemarin kita membahas basmalah. Itu pun belum kelar, belum selesai. Bahkan kalau kita bahas secara panjang dan lebar, kayaknya paradik membutuhkan 20-30 kali pertemuan. 2 semester. Iya. Kenapa? Karena kita bahas sesuai dengan disiplin ilmu, baik ilmu nahwu, ilmu sorof, ilmu ma'ani, balaghah, bayan, ilmu fikih, hadis, tafsir, falak, dan disiplin ilmu-ilmu yang lainnya. Ini menunjukkan kemahaluasan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, segala puji khusus bagi Allah Rabbil Alamina yang mengatur seluruh alam raya. Pengarang ini kitab setelah membaca basmalah, kemudian membaca hamdalah, membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ini lafaz alhamdulillahi rabbil alamin disebut ibtida'nya ibtida' idhofi. Jadi kalau basmalah disebut ibtida' hakiki, kalau hamdalah disebut ibtida' idhofi. Lalu apa sih definisi dari keduanya itu? Termaktub dalam syarah kitab Sulamul Munawwarah bahwa ibtida itu terbagi dua. Pertama ibtida hakiki wa huwa ma taqaddama amamal maqsud wa lam yasbiqhu syai'un, yaitu sesuatu yang ada di awal dan tidak ada sesuatu yang mendahuluinya. Seperti pengarang ini kita belum ngomong apa-apa langsung menuliskan atau mengucapkan basmalah dengan mengucapkan ataupun menuliskan bismillahirrahmanirrahim. Sebelum ngomong apa-apa, sebelum menulis satu huruf pun, itu namanya ibtida hakiki. Kemudian apa yang dimaksud dengan ibtida idhofi? Ibtida idhofi itu ma taqaddama amamal maqsud wa in sabiqahu syai'un, yaitu sesuatu yang ada di awal sekalipun
memang sudah ada yang mendahului. Apa yang mendahului lafaz alhamdulillah? Bismillah. Nah, itu alhamdulillah disebutnya atau dinamakan dengan istilah ibtida idhofi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bagi Allah Rabbil alamin yang mengurus dan mengatur seluruh alam raya. Alhamdulillah itu adalah lapan yang tunggal. Hamidah, yahmadu, hamdan, kata kerja. Pertanyaannya, kenapa lapan alhamdulillah lapan yang tunggal tapi diartikan segala puji, semua puji. Nah, bahasanya karena bahwa sesungguhnya alif dan lam yang nempel pada lapan alhamdulillah itu bisa dijadikan tiga wajah, bisa dijadikan al-lil jinsi, dijadikan al-lil istighraq, dan juga bisa dijadikan al-lil ahdi. Sebagaimana lam yang nempel pada lafaz lillah itu pun bisa kita jadikan tiga wajah, bisa dijadikan lam lil milki, lam lil istihqaq, dan juga lam lil ihqaq. Artikan lafaz alhamdulillah menurut ahli ma'ani bisa 9 wajah, yaitu hasil dari 3 kali 3. Alhamdulillah kalau kita jadikan alnya alil jinsi, segala jenis puji. Apa itu jenis? Al jinsu huwa ma tahtahu anwa'un katsirah. Bahwa yang namanya jenis yang di bawahnya mempunyai afrod yang banyak. Seperti contoh tumbuh-tumbuhan. Itu kan jenis tumbuh-tumbuhan. Afrodnya banyak. Pohon kelapa, pohon jambu, pohon apa lagi? Seluruh pohon masuk pada kata-kata pohon. Atau hewan. Hewan itu jenis, banyak afrodnya. Ada kebo, ada sapi, ada kucing, tikus, seluruh hewan masuk pada kata-kata hewan. Jadi jenis itu berarti banyak. Itulah sebabnya lafaz alhamdulillah sekalipun dilihat dari segi lafaz yang mufrad, tapi dalam arti bisa diartikan segala puji. Jadi alhamdulillah segala jenis puji. Itu kalau kita jadikan alnya al lil jinsi. Kedua, alif lam yang nempel pada lafaz alhamdulillah, Bapak Ibu hadirin sekalian, bisa kita jadikan alnya al lil istighraq. Al lil istighraq, menghabiskan seluruhnya. Jadi semua puji, jadi tekanan katanya begitu, semua puji itu bagi Allah. Kalau kita mengatakan semua berarti lebih dari satu. Seperti paradik mau makan singkong katakanlah, atau makan apa ini, pisang. Ini kan banyak nih, ada 6 nih, semua kue berarti kan banyak. Kalau cuma satu, semua kue habis sama paradik. Emang ada berapa paradik? Cuma satu, enggak pas ngomong semua itu. Ya kan banyak-banyaknya. Soalnya hanya satu. Ya kalau banyak, semua puji berarti dari kata-kata semua puji lil istighraq, bolehlah lafaz alhamdulillah diartikan semua puji
Alasannya alif lam yang nempel pada lafaz alhamdu bisa dijadikan al-lil istighraq. 2. Dan yang ketiga bisa dijadikan al-lil ahdi. Al-lil ahdi yaitu bunyi yang sudah maklum, yang sudah masyhur. Nah, lalu yang namanya bunyi yang udah masyhur itu ada berapa? Ada 4. Jadi bunyi itu ada 4. Pertama, puji qadim alal qadim. Kedua, puji qadim alal hadis. Ketiga, puji hadis alal qadim. Yang keempat, puji hadis alal hadis. 4. Berarti 4 lebih dari 1. Makanya semua puji. Pertama, puji itu adalah puji qadim alal qadim. Memujinya Allah Subhanahu wa ta'ala pada zatnya sendiri. Jadi Allah yang qadim, yang dahulu, memuji zatnya yang qadim pada zatnya sendiri. Ini banyak dalam Al-Quran. Seperti contoh faqala ta'ala la ilaha illa ana fa'budni, yang artinya la ilaha tiada Tuhan yang wajib disembah, tiada Tuhan yang berkuasa, tiada Tuhan yang bisa menghidupkan makhluk, tidak ada Tuhan yang bisa menciptakan makhluk, tidak ada yang bisa memberikan rizki, illa ana, kecuali aku, kata Allah. Fa'budni, maka ibadahlah engkau kepadaku. Ini pada kosakata tiada Tuhan yang wajib disembah, tiada Tuhan yang bisa mencipta makhluk, tiada Tuhan yang bisa memberikan rizki, dan lain sebagainya. Itu kan Allah memuji zatnya sendiri, gitu ya. Makanya yang pertama, puji itu namanya puji qadim alal qadim. Kedua, ada puji qadim alal hadis. Memujinya Allah yang qadim kepada makhluknya yang baru. Allah memuji makhluknya, itu namanya puji qadim alal hadis. Dan ini pun banyak contohnya dalam Al-Qur'anul Karim. Seperti Allah berfirman dalam Al-Qur'an, faqala ta'ala innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad sungguh berada dalam budi pekerti yang agung. Ini Allah memuji makhluknya yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad sungguh-sungguh betul-betul berada dalam budi pekerti yang sungguh sangat agung. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu seumur hidupnya belum pernah dia bohong kepada siapapun. Dusta belum pernah Rasulullah. Berbeda dengan kita. Kalau kita itu Pak Camat kebanyakan tiada hari tanpa bohong. Bahkan ketika dalam bergurau, Rasul itu benar, tidak dusta. Dipaparkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Adhkarun Nawawi. Pernah suatu saat Rasulullah didatangi oleh nenek-nenek. Seraya kata nenek-nenek, ya Rasulullah, tolong doakan nenek supaya kelak nenek bisa menjadi penghuni surga.
nenek-nenek datang kepada Rasul mohon doanya supaya kelak nanti menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasul? Nenek-nenek mah tidak akan masuk surga. Nenek-nenek itu tidak akan menjadi penghuni surga. Ya jelas tuh nenek-nenek nangis. Kalau begitu apa gunanya saya ibadah, saya sholat, saya ngaji, saya puasa, saya melaksanakan ibadah haji kalau nanti endingnya tidak menjadi penghuni surga. Nangis tuh nenek-nenek, bapak ibu. Nah setelah itu baru dipaparkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa seseorang sekalipun ketika meninggal dunianya sudah tua renta, kalau laki-laki sudah kakek-kakek, kalau perempuan sudah nenek-nenek, nah ketika Allah masukkan ke dalam surga maka Allah ubah, Allah mudahkan kembali usianya, sehingga kata para alimil ulama bahwa penghuni surga rata-rata untuk laki-laki sekitar umur 25 sampai umur 30 tahun. Laki-laki itu umur 25 sampai usia 25 tahun. 25 sampai 30 tahun. Sementara usia wanita yang menjadi penghuni surga adalah sekitar 20 sampai 25 tahun. Sehingga penghuni surga untuk wanita disebutnya atrob. Apa itu atrob? Atrob itu usia seorang wanita sedang doyan-doyannya sama laki-laki. Begitu kata para ulama. Jadi Rasulullah belum pernah berdusta sekalipun. Juga pernah suatu saat Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, pernah suatu saat Rasulullah datang ke sebuah perkumpulan. Nah setelah usai ada seorang sahabat datang kepada baginda Rasul, ya Rasul, nanti pulangnya saya ngebonceng ya Rasulullah. Ya kendaraan ketika itu ya sapi, onta, himar. Jadi seorang sahabat memohon kepada Rasul, nanti kalau pulang saya pengen ngebonceng bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu Rasulullah menjawab, wahai sahabatku, saya datang ke sini cuma mengendarai anak onta. Wahai sahabatku, mengendarai anak onta ya Rasul? Betul, saya hanya mengendarai anak unta. Lalu mana ya Rasul untanya? Nah di sono. Saya ikat, saya cancang. Pas dilihat oleh sahabat, ya Rasul, itu mah gede ya Rasul. Udah gede. Iya, itu anak onta wahai sahabat. Kekeh itu sahabat. Itu mah udah gede ya Rasul. Iya, udah gede juga itu anak onta. Artinya bahwa sesungguhnya onta sekalipun udah gede, udah dewasa, ya onta tetap anak onta, bukan anak sapi. Gitu ya. Bukan anak kebo, bukan. Betul enggak? Jadi yang namanya onta sekalipun sudah dewasa, sudah gede, ya tetap anak onta, bukan anak kebo, bukan anak sapi. Itu Rasul dalam rangka apa ya? Bergurau, tapi benar. Tidak bohong. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan julukan Al-Amin, orang yang sangat
dipercaya. Diakui kejujurannya baik oleh kawan maupun oleh lawan. Seperti diceritakan dalam sebuah hadis, yang ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ketika rombongan kabilah-kabilah yang datang dari Mekah yang berdagang ke negara Syam yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Ketika itu ditanya Abu Sufyan oleh Raja Syam ketika itu, siapa di antara kalian yang jadi pemimpin, yang jadi koordinatornya? Kata Abu Sufyan, saya. Wahai Tuan Raja, saya akan bertanya beberapa hal. Apakah betul di Mekah itu ada seseorang yang mendakwakan dirinya menjadi nabi dan rasul? Betul Tuan Raja. Siapa namanya? Muhammad. Rupanya si raja ini dia membaca ataupun termasuk salah satu ahlul kitab, diakurin namanya Muhammad. Apakah dia yatim semenjak kecil? Betul dia yatim. Terus pertanyaan selanjutnya, apakah dia pernah berbohong walau hanya satu kali? Wahai Abu Sufyan. Nah, ketika itu Abu Sufyan, yang saya tahu yang namanya Muhammad itu belum pernah bohong sekalipun. Padahal Abu Sufyan itu di Mekah orang yang sangat membenci Rasulullah, yang sangat memusuhi Rasulullah. Artinya bahwa Rasulullah itu diakui kejujurannya baik oleh kawan maupun oleh musuh-musuhnya. Itu contoh puji qadim alal hadis, mujinya Allah kepada makhluknya. Banyak contoh seperti ini. Innahu awwab, Allah memuji Nabi Allah Ayub. Oh ya, kalau kita ceritakan semuanya, wah kayaknya panjang juga ini Pak Pradik. Selanjutnya puji itu puji hadis alal qadim, mujinya makhluk kita nih kepada Allah yang qadim. Seperti di pagi hari ini, alhamdulillah kita ditakdirkan oleh Allah bisa hadir di Masjid Al-Ikhlas dalam rangka melaksanakan pengajian dalam keadaan sehat walafiat. Kata kita alhamdulillah. Betapa banyak saudara kita yang sekarang ini hari ini sedang berbaring di rumah sakit. Betul nggak? Nggak percaya datang ke rumah sakit. Ada yang ambil, ada yang paru-paru, ada yang penyakit tipes, bahkan ada yang ya kecelakaan lalu lintas juga pasti ada itu di setiap rumah sakit. Tapi kita sedang ngaji di Masjid Al-Ikhlas, kata kita alhamdulillah. Ini namanya puji hadis alal qadim, mujinya makhluk kepada Allah. Yang keempat, puji hadis alal hadis, mujinya makhluk kepada makhluk yang lain. Ya sesama kita memuji orang lain. Kata kita memuji orang itu dermawan, orang itu baik, orang itu pintar. Kita puji kepintarannya, kedermawanannya, kebaikannya. Itu pada zahiriyahnya kita memuji kepada orang lain, padahal pada hakikatnya kita memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang menciptakan seseorang menjadi dermawan, yang menciptakan seseorang menjadi alim, menjadi baik adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji yang empat khusus bagi Allah. Allah yang mengatur,
mengatur seluruh alam raya. Allah yang ngurus dan mengatur seluruh alam raya. Sehingga alam ini Bapak Ibu hadirin sekalian sudah teratur dengan rapi. Allah menciptakan makhluk dengan 4 macam. Pertama, makhluk istilahnya jamadat, kosmologi, kosmos, benda mati. Kedua, makhluk Allah itu adalah nabatat, tumbuh-tumbuhan. Yang ketiga adalah hayawanat, hewan dengan segala macam jenisnya. Dan yang keempat adalah makhluk sosial, yaitu manusia. Pertama, Allah menciptakan makhluk yang berupa kosmos, benda mati, yaitu tanah dan juga batu-batuan. Ini dasar. Karena bumi ini adalah tempat kita berpijak. Bumi ini adalah salah satu planet yang 9 itu. Mulai dari Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Pluto. Salah satunya adalah bumi. Kan gitu ya. Kedua, Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan. Tidak akan mungkin hidup tuh berbagai macam tumbuh-tumbuhan kalau Allah tidak menciptakan tanah. Tidak akan hidup. Bahkan di bulan konon nggak akan bisa hidup. Karena sesungguhnya tumbuh-tumbuhan pun bernapas, kata Al-Quran. Makan juga. Proses makan dalam dunia tumbuh-tumbuhan yang disebut dengan istilah fotosintesis. Kan begitu Pak ya? Maaf kalau salah ini. Fotosintesis dengan bantuan sinar matahari. Kemudian Allah menciptakan berbagai macam hewan. Dan tidak akan hidup itu hewan kalau Allah tidak menciptakan tumbuh-tumbuhan dan bumi. Karena yang dikonsumsi oleh hewan itu adalah tumbuh-tumbuhan seperti kerbau memakan rumput. Dan yang keempat adalah makhluk sosial berupa manusia. Nih, kita sebagai makhluk sosial tidak akan hidup di planet bumi ini kalau Allah tidak menciptakan hewan, tidak menciptakan tumbuh-tumbuhan, dan tidak menciptakan bumi. Karena yang dikonsumsi oleh manusia adalah hewan dan tumbuh-tumbuhan. Itulah arti daripada firman Allah Subhanahu. Kata Allah, faqala ta'ala huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang telah menciptakan lakum untukmu wahai manusia ma fil ardi jami'a, segala sesuatu yang ada di bumi ini jami'an, seluruhnya. Jadi Allah menciptakan segala makhluk hidup, segala makhluk yang benda mati, Allah ciptakan semuanya untukmu wahai manusia, supaya kau manfaatkan, supaya kau jadikan alat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tersusun rapih ini alam.
Tapi kenapa ini alam kadang-kadang nggak karu-karuan? Terjadi kehancuran. Dijawab oleh Allah dalam Al-Quran, Zoharul fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Timbulnya kehancuran baik di lautan maupun di daratan itu akibat dari tangan-tangan jahil manusia yang tidak bertanggung jawab. Ya seperti contoh hutan digundulin dan tanpa diadakan reboisasi kembali. Ya akhirnya apa yang terjadi? Erosi. Akhirnya kebanjiran. Kan begitu ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan alam raya ini untuk manusia yang harus kita syukuri. Ada sesuatu yang menarik Bapak Ibu hadirin sekalian. Allah menciptakan hewan berupa ikan di laut. Di laut. Tiap hari itu ikan di laut diambil oleh nelayan. Mulai dari ikan yang ukuran besar, ukuran sedang, bahkan ikan teri sekalipun diambilnya pula. Tapi itu ikan gak habis-habis ya. Tidak ada habisnya. Padahal kita belum pernah dengar ada seorang nelayan datang ke tengah laut bawa pakan ikan. Gak ada. Tapi gak habis-habis. Berbeda dengan kita. Kalau kita punya empang, katakanlah kita menernak ikan lele. Pagi sore kita kasih pakan. Dapat 3 bulan kita pancing, kita jala, atau kita serok. Kira-kira itu habis enggak? Habis. Padahal boleh kita kasih dipanen, dikasih pakan itu habis. Tapi ciptaan Allah Subhanahu wa taala di laut, pagi, sore, siang, malam, seluruh jenis ikan diambilnya. Padahal belum pernah kita kasih makan. Gak habis-habis itu ikan. Gak habis-habis. Luar biasa. Subhanallah, ciptaan Allah. Jadi segala puji bagi Allah yang mengatur seluruh alam raya. Sehingga ada 1/3 juta jenis tumbuh-tumbuhan yang hidup di planet bumi dan 2/3 jenis hewan yang hidup di planet bumi ini. Semuanya ciptaan Allah, semuanya diciptakan untuk kita jadikan alat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi kalau kita melihat ke langit, ada bulan, ada matahari, ada bintang gemilang yang jumlahnya miliaran bintang. Tidak ada yang tabrakan. Ya kalau kita kan manusia, ada bapak polisi lalu lintas. Tiap hari pasti itu ada kecelakaan lalu lintas. Ya. Tapi tidak demikian dengan ciptaan Allah. Maka untuk itu perbanyaklah membaca tahmid, perbanyaklah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sholawat dan salam semoga tercurah atas pimpinan kita, yaitu Nabi Muhammad yang jadi pemimpin seluruh Rasul,
dan atas keluarganya juga sahabatnya seluruhnya wattabi alaihi wasallam yang jadi pemimpin seluruh rasul. Ini membaca sholawat dan salam Bapak Ibu adalah perintah Allah langsung dalam Al-Quran. Bukan perintah ustadz, bukan perintah kiai, bukan perintah para habaib, bukan perintah Nabi bahkan. Tapi ini baca sholawat perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran, faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi membaca sholawat itu perintah Allah. Dan ibadah itu bisa diterima juga bisa tidak. Tapi sholawat kepada Nabi insya Allah selalu Allah terima. Kapan dan dimanapun kita baca. Rahmat dan salam semoga tercurah atas junjungan kita semua Nabi Muhammad, yang Nabi kita Sayyidil Mursalin sekaligus jadi pemimpin seluruh Rasul. Seluruh Rasul. Ada berapa yang memang jumlah Rasul? Ada 313 Rasul. Menurut satu kaul 315 Rasul. Itu seluruh Rasul. Nabi Muhammadlah pemimpinnya. Jadi kita harus bangga kita punya Nabi kita, Rasul kita, panutan kita, sekaligus pemimpin seluruh para Rasul. Wa ala alihi, dan juga mudah-mudahan rahmat dan salam Allah limpah curahkan atas keluarganya Nabi, sahabat-sahabatnya Nabi ajmain seluruhnya, bahkan wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Juga rahmat dan salam mudah-mudahan Allah limpah curahkan kepada orang-orang yang mengikutinya dengan penuh keimanan, mengikuti sahabat, mengikuti keluarga Nabi, mengikuti Nabi, tapi bi ihsanin, mengikutinya dengan penuh keimanan. Jadi syaratnya bi ihsan, penuh keimanan mengikutinya. Karena kalau mengikuti tidak dilandasi dengan keimanan enggak jadi itu. Sampai kapan? Ila yaumiddin, sampai hari kiamat. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kitab Ar-Riyadul Bari'ah, taman yang indah, dikarang oleh Al-Alim Al-Allamah Asy-Syaikh Muhammad Nawawi Tanara Al-Bantani. Saya rasa penting kita mengetahui sejarah hidup pengarangnya ini kitab. Asy-Syaikh Muhammad Nawawi dilahirkan di kampung Tanara, Desa Tanara, Kecamatan Tanara, Kabupaten Serang. Kalau dulu mah kecamatannya Kecamatan Tirtayasa. Tapi sekarang mah Kampung Tanara, Desa Tanara, kecamatannya juga Kecamatan Tanara, Kabupaten Serang, Banten, yaitu pada tahun 1230 Hijriah.
pada tahun 1230 Hijriah bertepatan dengan tahun 1813 Masehi. 1813 Masehi. Beliau pengarang ini kitab Syekh Nawawi dikenal juga dengan sebutan Ibnu Abdil Mukti, artinya anaknya Abdul Mukti, yang disebut putranya Abdul Mukti. Karena Abdul Mukti itu satu-satunya putra laki-laki dari beliau. Tapi sayang tidak lama usia putranya meninggal dunia. Adapun bapak dari Syekh Nawawi bernama Umar, Syekh Nawawi bin Umar bin Arabi bin Ali bin Jamal bin Janta bin Masbogal bin Maskun bin Masmun bin Maswi bin Tahjul Aras bin Sultan Hasanuddin Banten bin Syarif Hidayatullah Cirebon. Begitu nenek moyang dari Syekh Nawawi. Beliau dilahirkan di kampung Tanara. Ada sebagian ulama mengatakan bahwa lafaz Tanara itu diambil dari kata tunaro. Tanara itu ada sebagian ulama mengatakan diambil dari suku kata tunaro yang artinya menerangi. Sesuai dengan kelahiran Syekh Muhammad Nawawi yang dapat menerangi di dalam bidang pendidikan agama di dunia Islam. Karena Syekh Nawawi itu bukan ulama kaleng-kaleng, bukan ulama lokal, tapi bertaraf internasional. Luar biasa. Adapun ibunya, ibu Syekh Nawawi namanya Zubaidah. Ada suatu kisah dari Nyi Zubaidah ini luar biasa. Beliau dilahirkan pada Syekh Nawawi dilahirkan pada zaman penjajahan Belanda pada tahun 1813. Hidup dan kehidupan miskin ketika itu. Pernah suatu saat Syekh Umar ini, bapaknya Syekh Nawawi, dengan ibunya Syekh Nawawi yang bernama Zubaidah, suatu saat masih satu rumah pacamat katanya, belum pindah gitu ya, keluarga besar. Itu Nyi Zubaidah mencuci beras untuk makan dalam keadaan miskin seadanya. Ketika mencuci beras, udah beres dicuci, tiba-tiba itu beras yang ada di wadahnya itu menjadi butiran-butiran intan mutiara, menjadi butiran-butiran emas berasnya itu. Sementara wadahnya, kalau orang sini namanya baboko, babokonya itu menjadi intan mutiara. Nah, ketika itu Nyi Zubaidah, ibu dari Syekh Nawawi, nangis melihat kejadian yang seperti itu. Seraya dia berkata, bukan ini ya Allah yang aku inginkan, bukan emas permata, bukan. Tapi yang saya inginkan, mudah-mudahan kelak anak saya menjadi ulama besar yang bertaraf internasional. Nah, dari kejadian itu ceritanya ibunya Syekh Nawawi yaitu ngidam, lahirlah Syekh Muhammad Nawawi Tanara Al-Albani. Coba kalau istri kita dalam keadaan miskin, tiba-tiba beras itu menjadi butiran emas, kira-kira gimana tuh?
Masya Allah. Iya. Kira-kira buru-buru dibawa ke pasar pas zaman itu. Keadaan susah zaman penjajah. Jadi langsung itu beras menjadi beras lagi, butiran emas menjadi beras lagi seperti semula. Itulah tahun kelahiran Asy-Syaikh Muhammad Nawawi Tanara Al-Bantani, boleh dicatat pada tahun 1230 Hijriah bertepatan dengan tahun 1813 Hijriah. Sewaktu kecilnya Syekh Nawawi ini belajar di Makkah Al-Mukarramah. Memang beliau sangat rajin mempelajari ilmu pengetahuan dalam segala cabangnya. Dipelajarinya ilmu logika, bahasa kesusastraan, hadis, tafsir, terutama ilmu fikih. Beliau belajar di Masjidil Haram Makkah, yang pada waktu itu merupakan satu-satunya perguruan tinggi di kota Makkah, di mana setiap ada mahaguru atau ulama besar tentu dikunjungi oleh beliau. Ingin belajar, belajar dan belajar. Lalu beliau belajar di Makkah pada Asy-Syaikh As-Sayyid Ahmad Nahrawi, juga pada Syekh Sayyid Ahmad Dimyati di Masjidil Haram, dan pada Asy-Syaikh Sayyid Ahmad Zaini Dahlan Makkah. Kemudian setelah itu beliau berangkat ke Madinatul Munawwarah. Di Madinah juga belajar pada seorang ulama besar di sana yang bernama Syekh Ahmad Khatib Al-Hambali. Udah belajar di Mekah, di Madinah pada ulama-ulama besar di sana, tapi beliau tidak merasa puas dengan ilmu yang telah ia miliki. Kemudian dia pergi kemana? Ke Dagestan. Karena beliau teringat dengan kata-kata Imam Syafi'i rahimahullah. Kata Imam Syafi'i, ma fil maqami lidhi aqlin wa ziyadabin min rohatin pada'il awtana wal taribi sabir tajid iwadan amman tufarikuhu fa inna lagidhal aishi bin nasobi. Tidaklah cukup kawan belajar di dalam satu negeri saja, tapi pergilah belajar di luar negeri. Di sana banyak teman-teman baru sebagai pengganti dari teman-teman sejawat yang lama. Jangan takut sengsara, jangan takut menderita. Kenikmatan hidup dapat dirasakan sesudah menderita. Maka dengan demikian, setelah Syekh Nawawi belajar di Mekah dan di Madinah, berangkatlah beliau ke Mesir. Belajar pada ulama-ulama besar di Mesir. Kemudian ke Dagestan pada Syekh Yusuf Ad-Dagestani. Sesudah itu pun beliau lalu berangkat lagi menuju negeri Syam untuk belajar pada ulama-ulama besar di Syam, yaitu di Syria. Nah, setelah beliau Asy-Syaikh Muhammad Nawawi Tanara belajar pada ulama-ulama besar, dia pulang ke Indonesia pulang. Mengembangkan dan memanfaatkan ilmu pengetahuannya di kampung halamannya. Tapi oleh karena ketika itu di zaman penjajah tidak merasa nyaman, mengajar itu selalu diawas-awasi oleh kaum penjajah, sehingga dia putuskan untuk kembali lagi ke Makkah sampai meninggal di sana. Sampai meninggal di Makkah. Dia tinggal di perkampungan Syekh Ali dan meninggal dan dimakamkan di Makla. Jadi kalau di Masjidil Haram nggak jauh ke Makla itu. Dan alhamdulillah Al-Fakir pernah beberapa kali ziarah ke makam beliau.
Dan mudah-mudahan jamaah pun yang di sini Allah nasibkan juga minimal umroh lah. Jangan lupa jarah ke makam beliau di Makla, pekuburan Makla. Beliau Asy-Syaikh Muhammad Nawawi wafat pada usia 84 tahun, yaitu pada tanggal 25 bulan Syawal tahun 1314. Wafat pada tanggal 25 Syawal tahun 1413 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 1897. Lahirnya 1813. Lahirnya 1813, wafatnya 1897. Berarti 84 tahun. Kemudian ditetapkan di Tenara untuk haulnya itu, haul Syekh Muhammad Nawawi ditetapkan dan diselenggarakan pada tiap malam Jumat dan malam Sabtu di akhir bulan Syawal di Kampung Tenara. Jadi malam Jumat yang akan datang, ini kan hari Minggu nih, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Malam Jumat dan malam Sabtu yaitu akan diselenggarakan haul Asy-Syaikh Muhammad Nawawi Tanara yang ke-129. Ya, 129. Wafatnya 1897. Sekarang 2022. Jadi hari haul Syekh Nawawi yang ke-129 kalau nggak salah. Banyak sekali kitab karya beliau, ada 115 buah kitab. Tapi yang dipublikasikan, yang dicetak ulang ada 99 buah kitab karangan Syekh Muhammad Nawawi Tanara Al-Bantani. Maka untuk itu kepada bapak-bapak hadirin sekalian, kita pelajari autobiografi para alimil ulama. Bagaimana jejak perjuangannya, pengorbanannya, ketawakalannya, kesederhanaannya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita ke depannya. Hadirin sekalian yang saya hormati, mungkin itu sajalah untuk muqaddimah dalam kitab Riyadul Bari'ah. Dan untuk sesi selanjutnya, yaitu biasa sesi tanya jawab, barangkali ada di antara bapak ibu hadirin sekalian yang mau bertanya, khususnya pada tema yang kita bahas maupun pada tema-tema yang lain, boleh bertanya apa saja. Kalau bisa saya jawab, kalau nggak bisa dipending dulu, kan kira-kira begitu ya. Maka kepada bapak-bapak hadirin sekalian, saya persilahkan untuk bertanya kalau ada. Mau bertanya? Bertanya? Oh ya, silakan. Masalahnya Kiai, ini orang umurnya 60 tahun. Ya. Mampu, sehat, hartanya banyak, anak yang ditinggalkan untuk berangkat haji kan cukup. Ternyata
dia umur 60 tahun. Belum. Berapa? Umurnya udah lebih dari 65. Jadi sekarang kan sanksi pemerintah kan nggak boleh berangkat haji. Iya. Apakah orang ini udah masuk melanggar yang kata Allah katanya kalau orang mampu nggak berangkat haji dia menjadi Yahudi dan Nasrani. Sekarang kan dia nggak bisa berangkat. Ya udah saya. Ada pertanyaan dari Pak Haji Ali, orang tua kita ini. Beliau umurnya udah 80 tahunan lebih. Bang Ipeng harus malu kalau nggak ngaji. Kakek-kakek selalu aktif. Pertanyaannya begini, beliau bertanya kepada saya. Andai kata ada orang secara finansial macam dia mampu, badannya juga sekarang ini masih sehat, tapi dia belum bisa melaksanakan ibadah haji karena waiting list, ya, daftar tunggu. Katakanlah sampai meninggal dunia dia tidak bisa melaksanakan ibadah haji. Pertanyaannya, berdosakah orang tersebut? Kira-kira begitu kan? Ya. Begini Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati. Dalam melaksanakan ibadah haji itu harus istiqomah, mampu. Manis tapo'a ilaihi sabila, harus istiqomah, harus mampu. Kemudian pengertian mampu dalam bab haji itu ada 4 kriteria. Pertama yang dianggap mampu dalam bab haji, sehat badannya. Kedua, punya ongkosnya untuk PP dan untuk keluarga yang ditinggalkan. Yang ketiga, ada kendaraannya yang dapat menghantarkan kita ke Makkahul Mukarramah. Dan yang keempat, aman di perjalanannya. Jadi pengertian istiqomah dalam bab haji, pertama sehat badannya, yang kedua ada ongkosnya, yang ketiga ada kendaraannya, dan yang keempat aman di perjalanannya. Kira-kira begitu tuh Pak Haji ya. Jadi andaikan ada orang sampai meninggal dunia belum bisa melaksanakan ibadah haji, tapi ada kendala seperti tadi, maka wajiblah kepada putra-putrinya untuk membadalkannya badan haji. Dan ini berdasarkan hadis dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah suatu saat datanglah seorang wanita ke hadapan baginda Rasul. Kata itu wanita, ya Rasulullah, sesungguhnya orang tuaku sekarang sudah tua renta, masih hidup masih, tapi sudah nggak bisa duduk lagi seperti orang sehat karena sudah tua. Apakah boleh saya hajikan ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasul, boleh kau hajikan. Inilah dasar sehingga boleh kita melaksanakan badal haji. Cuma orang yang melaksanakan badal haji itu orang yang sudah pernah melaksanakan haji. Bisa dipahami ya? Kalau ngebadalin haji yang melaksanakannya orang yang belum melaksanakan haji, itu nggak jadi. Jadi harus orang yang sudah pernah melaksanakan ibadah haji. Jadi gitu Pak Haji ya. Jadi pengertian mampu dalam bab haji,
pertama sehat badannya, yang kedua adalah ada ongkosnya, yang ketiga ada kendaraan yang dapat menghantarkan kita ke sana, dan yang keempat aman di perjalanannya. Itulah jawabannya. Sehingga kalau andai kata meninggal dunia sebelum melaksanakan ibadah haji, maka wajiblah bagi putra putrinya untuk membadalkan orang tuanya itu, dan insya Allah tidak akan terkena dengan hadis mut Yahudiyan au Nasroniyan gitu. Jadi orang semuanya mencukupi dah. Iya. Tapi umurnya lewat dari 65 kena sanksi pemerintah, jadi dia gagal kena umur. Iya. Maksudnya apakah hajinya itu Nanti dibadalkan? sanksi dari Allah? Enggak, insya Allah. Enggak ya. Makanya seharusnya mah ya pemakai pikiran kita aja ya. Ada waiting list, daftar tuh. Kuota Indonesia itu kan kurang lebih normalnya itu 220 juta. 220 juta. Normalnya itu kuota haji Indonesia. Sementara yang sudah daftar se-Indonesia kurang lebih 5 juta. Sekarang kalau kuota haji 220.000 per tahun, ya ulangi lagi, kalau kuota haji Indonesia 220.000 per tahun, kalau yang daftar 2.200.000 berarti 10 tahun, betul? Kalau yang daftar ada 4.400.000 berarti kan 20 tahun. Sekarang udah lebih dari 5 juta. Makanya untuk Tangerang saja ini 23 tahun. Jadi kalau sekarang daftar nih tahun 2022, nanti insya Allah bisa-bisa berangkat 23 tahun yang akan datang. Berarti tahun 2045 gitu. Ya, seharusnya yang sudah ibadah haji itu dialihkan ke umroh. Umroh saja yang udah pernah. Yang belum pernah melaksanakan ibadah haji baru tuh untuk melaksanakan haji. Kalau pemerintah memberikan kebijakan seperti itu kayaknya pas ya. Ini kecuali apa? Ya, pembina kecuali. Tapi itulah kebijakan pemerintah. Yang lainnya barangkali ada yang mau tanya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya muliakan guru kita semua, Allah ya ini dalam Suryadi yang mudah-mudahan beliau sehat selalu dan panjang umur. Mudah-mudahan kita semua pun yang hadir di sini diberikan kesehatan dan juga panjang umur. Oke, saya mau bertanya tentang riwayat yang tadi kami jelaskan tentang nenek-nenek. Saya tertarik di situ tadi kan si nenek-nenek itu kata Nabi ya, nggak ada nenek-nenek di surga. Artinya umurnya sekitar 25 ataupun sampai 30 tahun. Yang meninggal tua pun nanti kembali ke umur segitu. Terus nasibnya yang meninggal bayi atau remaja itu seperti apa nanti di surga kalau masuk surga? Terus pertanyaan kedua, ini mungkin mohon maaf kalau ada sensitif sedikit, ini cerita waktu lebaran kemarin Pak Jadi. Jadi ada seorang teman bercerita kalau salah satu kerabatnya ikut mudik ke kampung halaman, dia produksi di Bali dan pekerjaan dia peternak babi, misalkan babi haram. Kemudian seperti biasa dia bagi-bagikan uang ke ponakan-ponakannya. Tapi salah satu teman saya itu bilang jangan dimakan uangnya, ambil aja tapi jangan dibeli jajan, uangku haram.
Itu gimana lagi kalau bisa hal seperti itu ya? Itu saja pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Kalau andai kata ada orang yang meninggal dunia setelah tua renta, kalau laki-laki udah kakek-kakek gitu ya, kalau perempuan udah nenek-nenek, kemudian dia Allah masukkan ke dalam sorga, maka Allah mudahkan lagi di dalam sorga, sehingga rata-rata usia penghuni sorga laki-laki sekitar umur 25 sampai 30 tahun. Adapun wanitanya 20 sampai 25 tahun rata usia. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kalau bayi yang meninggal dunia? Di sononya gimana itu? Kan gitu ya? Iya, apakah dewasa juga? Nah, dipaparkan dalam kitab Tafsir Jalalain ketika menafsirkan dalam surat Ad-Dahr, wildanum mukhalladun. Jadi bayi-bayi yang meninggal itu semuanya akan Allah masukkan ke dalam sorga, dan mereka akan Allah jadikan wildanum mukhalladun. Jadi wildan itu apa ya? Pelayan-pelayan sorga. Jadi mereka itu jadi pelayan sorga, ganteng-ganteng. Gimana usianya? Usianya seperti itu, bukan kecil, bukan tua, apalagi tua, kecil juga enggak, biasa. Dan tidak akan tua di sana itu, tidak berubah, tidak ompong. Untuk lebih jelasnya boleh dibuka dalam Tafsir Jalalain pada waktu menafsirkan surat Ad-Dahr pada ayat wildanum mukhalladun. Jadi bayi-bayi yang meninggal dunia di waktu kecil nanti mereka akan Allah masukkan ke dalam sorga, dan di sana dia menjadi pelayan sorga. Katakanlah Pak Ustadz Tajudin, makan apa yang enak ini? Wah, makan keinginan Pak. Itu pelayan itu yang siap untuk melayani seluruh penghuni surga. Begitu jawabannya. Masih ada? Oh ya, Bapak ini. Mana? Oh, bagi-bagi duit haram. Iya. Begini Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, andai kata kita dibagi uang oleh orang lain, kita terima, kita cukup mengatakan terima kasih, jazakumullah ahsanal jaza. Nggak perlu kita tanya, ente ngasih uang sama saya dari mana? Oh, saya kerjanya apa? Kerjanya di ternak babi. Atau saya ngasih ente boleh mencuri, boleh menipu. Makanya kata Allah dalam Al-Quran, faqala ta'ala la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Yang artinya, janganlah kalian bertanya an asya'a tentang sesuatu perkara, karena kalau dijawab, dijelaskan, ente sendiri yang kerepotan. Ya, aturan itu kita nikmati kalau kita tahu. Ente ngasih uang sama saya dari mana? Pengen tahu? Iya, boleh nyuri, katakanlah begitu. Kita haram untuk menerimanya. Tapi kalau tidak tahu mah ya bebas nilai kalau nggak tahu. Makanya jangan nanya-nanya lah. Kecuali orang yang sudah
kita tahu nih profesinya dia itu maaf sebagai tukang judi. Ya kalau mau begitu ya kita jangan terima. Kalaupun kita terima, kalau nggak diterima akan menimbulkan fitnah, katakanlah kita ambil aja, tapi jangan kita makan, jangan kita gunakan untuk hal-hal yang lain. Karena begini Bapak Ibu hadirin sekalian, bahwa haram itu ada haram lidzati, ada haram wasfi ataupun arodi. Yang dimaksud dengan haram dzati, zatnya yang haram, seperti daging bangkai, daging anjing, daging babi, itu jelas haram, zatnya yang haram. Kedua, ada haram itu haram ardi ataupun wasofi. Contoh, ada orang mencuri, ada orang mencuri. Yang dicuri itu apa? Timun. Katakanlah Timun. Dia mencuri uang. Kemudian uang itu dibelikan gula, maniskan gula. Tetap sekalipun berupa gula, hukumnya haram. Kenapa? Karena bersumber dari uang yang haram. Kita belikan katakanlah cabai untuk nyambal ya pedas, tetap sambal itu hukumnya haram karena sumbernya dari uang yang haram. Jadi saya ulangi, haram terbagi dua, ada haram dzati, zatnya yang haram, ada haram wasfi, yaitu memberi sesuatu dari ladang uang yang haram. Kira-kira begitu. Makanya kalau tahu dia itu begitu, jangan kita terimalah ya. Ataupun minimal jangan tanya-tanya lah. Jangan tanya, kalau dijawab kita sendiri nanti yang kerepotan. Akhirnya ini haram, itu haram, wah serba haram dah. Kira-kira begitu. Ini Bapak ini yang di depan. Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Pak Hadirin dan saya juga tahu saya siapa dari awal malam saya sudah ada. Saya ingin pertanyakan, karena saya belum sesuatu yang karena saya masih dalam waktu ibu. Yang saya pertanyakan yaitu satu, apa sih munafik? Itu munafik. Kedua, orang yang sering berbohong, menjanji-janjikan aja belum, terus ketika saya lihat dia dari orang lain bukan kita. Apa itu disebut jadi orang munafik? Kedua, dan yang ketiga, pantas sudah kira-kira kalau munafik itu dijadikan apa? Pemimpin imam. Masalahnya atasnya gitu, harga boleh yang atas kan. Terus dari saya, terima kasih. Yang ketiga gimana Pak? Yang terakhir pertanyaannya pantas apa? Pertanyaan terakhir. Yang terakhir pertanyaan Ya, apa? satu kan apa sih arti munafik? Ya. Kedua, orang yang suka bohong gitu ya, bohong tidak berbohong orang tapi berkata orang lain. Apa itu disebut diri orang munafik? Dan yang ketiga, pantasnya kira-kira orang munafik itu menjadi imam dari apa? Pemimpin imam itu kira-kira pantas saja. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak sebagai penanya pada pagi hari ini. Ada 3 pertanyaan ini. Pertama, apa sih definisi munafik ataupun tanda-tanda orang munafik? Ada sebuah hadis dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
Kata baginda Rasul, ayatul munafiki salasun. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Pertama, idza hadasa kadzaba. Tatkala dia bercerita bohong. Apa itu bohong? Bohong itu suatu ucapan atau tindakan yang tidak sesuai dengan fakta. Jadi tiap-tiap ucapan yang tidak sesuai dengan kenyataan itu namanya bohong. Nggak enak ngomong itu kalau nggak bohong. Itu munafik tuh. Satu tanda orang munafik itu idza hadasa kadzaba. Apabila dia ngomong selalu bohong. Kedua, wa idza tumina hona. Wa idza wa'ada khalafa. Tanda-tanda orang munafik wa idza wa'ada khalafa. Apabila dia berjanji, dia tidak menepati janji. Apabila berjanji, tidak mau menepati janji tanpa alasan. Apalagi dengan udah ngomong insya Allah ini, waduh, udah berjanji pejabat. Kenapa itu kan udah berjanji? Kan saya udah ngomong insya Allah. Itu kan menyalahgunakan itu. Padahal kata-kata insya Allah itu kalau kita berjanji udah ngomong insya Allah, tetap kita laksanakan, kita tepati. Cuma kalau ada aral, ada halangan, kita tidak bisa menepati, itu nggak dosa. Kalau sudah mengucap insya Allah. Jadi kata-kata insya Allah itu jangan dijadikan pembenaran untuk tidak menepati janji. Jadi tanda orang munafik yang kedua, apabila dia berjanji, dia tidak menepati janji. Dan yang ketiga tanda orang munafik, wa idza tumina khona. Apabila dipercaya dia khianat. Susah dipegang omongannya. Apabila dipercaya dia khianat. Itulah tanda-tanda orang munafik. Jadi pertanyaan ke satu yang kedua udah sama itu ya, udah kejawab. Yang ketiga, bolehkah orang munafik itu untuk menjadi imam dalam sholat? Ya. Pantas apa tidak? Oh, pantas enggak. Kalau memang masih ada yang lain. Tapi kalau memangnya yang lainnya tidak ada, ya tidak ada rotan Akan menjadi. Kalau kita sholat kadang-kadang pondok-pondok ada gitu. Udah sudah. Yang penting jangan diomongin. Materi dari yang pemimpinnya dulu orang ini. Iya. Udah jangan unek-unekan lah pokoknya. Udah sholat aja kita. Adapun dia begitu urusan dia itu ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, mungkin itu sajalah yang dapat saya sampaikan. Mungkin masih banyak ini yang mau bertanya. Tapi saya ada acara. Ya, masih ada agenda. Jam 8 ditunggu di Ketapang. Mau untuk menjadi saksi pernikahan saudara saya. Jam 8 harus di sana katanya. Iya. Jam 8. Mungkin itu sajalah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Yang terakhir, marilah kita membaca doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Yang nganter ini Pak Kus lagi. Gimana? Yang nganter Pak Kus nanti. Oh iya Pak ya. Aris izin tadi. Alhamdulillah, demikianlah tadi kajian Safari Subuh FDKMP pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Kiai bermanfaat untuk kita semua, dan insya Allah mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah sehingga bisa terus ikut ngaji. Untuk ahad depan insya Allah kita akan bertemu kembali di Musola At-Taubah. Jadi kesehatan diberikan keberkahan sehingga bisa bertemu kembali. Nanti setelah ini kita bermusafahah, kemudian kita sarapan di luar. Tapi sebelum sarapan, setelah musafahah, ada yang request minta dokumentasi terlebih dahulu. Itu saja dari saya. Mohon maaf atas segala kehilafan dan kekurangan. Hadallahu iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam.
Diinformasikan bagi seluruh jamaah, setelah kita bermusafaah nanti kita bisa terlebih dahulu foto bersama. Setelah itu bisa langsung sesi ramah tamah. Kita telah menyiapkan dua posisi prasmanan di ujung kanan dan kiri area luar masjid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.